warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Summa ma ba'd. Ikhwatil ahibba, jemaah subuh Masjid Jami' Baitur Rahman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah dengan taufik inayahnya, hari ini kita sudah separuh dari bulan Zulqa'dah, 15 Zulqa'dah, bulan yang pada waktunya ini Zulqa'dah dan Dzulhijjah ada dua amalan terbaik yang kita lakukan di bulan ini. Bagi yang berkemampuan, ada istita'ah, maka amal terbaik di bulan Dzulhijjah adalah menunaikan ibadah haji. Dan bagi kita yang belum tahun ini menunaikan ibadah haji atau yang sudah haji pada tahun-tahun sebelumnya, maka amal terbaik yang kita lakukan adalah melakukan kurban, ya, al-udhiyah, berkurban. Itu amal yang terbaik. Hari ini sebagaimana saya sampaikan, ya, untuk menambah pengetahuan saudara-saudara kita yang akan menunaikan ibadah haji dan buat pengetahuan kita secara keseluruhan tentang ibadah haji, saya ingin sampaikan akhir dari surat Al-Hajj, ya, surat yang saya sampaikan satu-satunya di dalam Al-Quran yang berbicara tentang ibadah, namanya diabadikan, itu adalah surat Al-Hajj. Tidak ada surat As-Salah, As-Siyam, Az-Zakah, tidak ada. Yang ada surat Al-Hajj. Kemudian satu-satunya surat juga yang disunnahkan sujud tilawah di dalamnya 2 kali, itu adalah surat ini, surat Al-Hajj. Tapi ayat ini tidak bicara tentang ibadah haji saja. Bahkan kalimat tentang ibadah hajinya sedikit. Itu tengah-tengahnya ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa adzin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Al-ayah. Di dalam surat Al-Hajj di bagian tengah yang bicara tentang haji itu, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengumumkan kepada kita umat manusia, wahai Ibrahim, sampaikanlah kepada seluruh umat manusia, permaklumkan bahwa mereka diminta Allah datang ke rumah ini, ke Ka'bah, setelah beliau selesai membangun Ka'bah. Jadi Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah, sampaikan kepada manusia untuk dapat menunaikan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang. Jadi pasti mereka akan datang. Dan betul kata Allah, mereka akan datang, ya. Pertama, ya'tuka rijalan, mereka datang dengan rijal. Rijal itu maksudnya ini, dengan kaki, berjalan kaki mereka jalan. Kemudian ada yang jalan datang ke Mekah itu wa ala kulli dhamir, pakai unta yang tadinya gemuk jadi kurus saking jauhnya perjalanan dan lelahnya unta itu. Kemudian min kulli ya'tina min kulli fajjin amik, mereka datang dari segenap penjuru dunia. Wakil-wakil umat manusia di negara-negara bangsa-bangsa itu semuanya datang. Ada wakilnya, 1 per mil jumlah penduduk muslim dari setiap negara sebagaimana keputusan OKI itu datang ke Mekah. Tujuannya liyashhadu manafi'a lahum,
agar mereka menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah di sana. Wa yadhkuru Allah, dan banyak-banyak mengingat Allah. Zikir saya sudah sampaikan kemarin unsurnya dua, ingat dan sebut. Jadi mengingat dan menyebut itu zikir. Kalau doa adalah meminta. Tapi doa dan zikir kadang satu makna. Karena berzikir itu secara tidak langsung unsur permintaan ada di dalamnya. Kata Nabi, afdhalud du'a alhamdulillah. Doa yang terbaik ternyata ucapannya adalah alhamdulillah, doa terbaik. Padahal alhamdulillah nggak ada kata-kata minta di situ. Nanti di hari Arafah orang yang berhaji, kata Nabi, khairu du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Ini doa yang terbaik itu di hari Arafah. Berarti nggak ada doa yang lebih baik kecuali doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, dan sebaik-baik doa yang aku baca, kata Nabi, ya aku berdoa dengan ucapan itu, bacaan itu, dan para nabi sebelum aku adalah doanya begini. Perhatikan baik-baik. Enggak ada kata-kata minta ini. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada kata-kata minta, ya Allah aku minta ini, minta itu, tidak. Siapa yang membaca saat wukuf di hari Arafah dari ba'da zuhur sampai matahari tenggelam maghrib, sibuk baca doa itu aja, itu sudah amalan terbaik di hari Arafah. Ya kalau dia bosan baca doa yang lain ya silakan saja. Tapi sibuk baca itu aja udah cukup. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yuhyi wa yumit biyadihil khair, silakan saja. Tapi yang dalam hadis Nabi tadi Bukhari Muslim itu, hadis itu menyebutkan cuma kalimat la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian di riwayat lain itu dikatakan ya, afdalu ad-du'a, ya, bukan afdalul doa, afdalul kalam. Afdalul kalam ba'dal Quran, sebaik-baik ucapan setelah Al-Quran itu adalah wa huwa minal Quran, dan ucapan itu juga ada sumbernya dari Al-Quran. Arba'un, ada 4. La yadhurruka bi ayyihinna bada'ta. Enggak peduli kalian mau mulai dari mana. Bacaan itu kata Nabi, ini perhatikan baik-baik, ini afdalul kalam, sebaik-baik ucapan adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4-4-nya ada dalam Al-Quran. Dan boleh kita mulai dari Allahu Akbar, boleh mulai dari subhanallah, boleh mulai dari la ilaha illallah, silakan, itu nggak jadi masalah. Nah, jadi kalau kita lihat di surat Al-Hajj ini, surat ini tidak bicara tentang ibadah haji langsung, hanya di tengah-tengah. Awalnya bahkan bicara tentang hari kiamat. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah dan ingatlah sesungguhnya kejadian huru-hara kiamat itu adalah kejadian yang sangat dahsyat. Yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Hari itu kalian akan lihat semua ibu-ibu yang menyusui melemparkan bayi-bayi susuannya itu. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Ibu-ibu yang sedang hamil, perutnya itu janin, dikeluarkan semua isi perutnya itu. Saking dahsyatnya hari kiamat itu. Wa taron nasa sukara wa mahum bisukara. Kalian lihat mereka seperti orang mabuk padahal mereka tidak sedang mabuk. Itu karena dahsyatnya hari kiamat. Oleh sebab itu ibadah haji adalah miniatur kegiatan kiamat. Jadi orang kalau pergi haji enggak menderita, enggak susah, biar hajinya haji khusus pun yang bayarnya
15.000, 20.000, 30.000 dolar istilahnya, tetap harus ada menderitanya. Kalau hajinya cuma senang-senang aja semua di hotel, itu bukan haji. Haji itu mesti ada wukuf di Arafah, semua mesti ke Arafah, tidurnya di tenda, atau enggak tidur dari zuhur sampai asar di tenda, berpanas-panas, pakai AC, AC-nya juga AC yang terbatas, AC di tenda namanya. Dan di Muzdalifah mesti tidur, bermalam di Muzdalifah sampai subuh, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Hajjatun Nabi kama rawaha Ibnu Jabir radhiyallahu anhu. Itu diterangkan hajinya Nabi itu bermalam di Mina sampai subuh, tidurnya beratapkan langit, beralaskan sejadah yang dia bawa. Ya, kalau ada kerikil-kerikil itu anggap aja kayak lagi terapi gitu. Pas ada terapi. Enggak ada tenda di Mina, di Muzdalifah. Atapnya langit. Kemudian kita mesti di Mina, baik untuk melontar jumroh atau untuk menginap itu sendiri. Di Mina itu mesti di tenda Mina. Nabi punya tempat tinggal di Mekah, tapi beliau tidak hajinya dari Mekah, mau melontar datang, pulang dari melontar balik lagi ke Mekah. Itu bukan Nabi. Yang Nabi kerjakan tinggal, namanya mabit, bermalam di Mina tanggal 10, 11, 12, 13 ya. Itu boleh sampai tanggal 12, boleh sampai tanggal 13. Itu yang beliau lakukan, tinggal di Mina, di tenda tinggalnya. Kita kalau sudah pernah tinggal di tenda di Mina yang udaranya panas, kalau kita jalan-jalan sama anak-anak muda itu misalnya, itu camping kan di tempat yang adem, sejuk, puncak kemana. Ini di suhu udara 45, 48, tahun ini perkirakan 44 sampai 48. Tinggal di tenda, AC yang terbatas, nah, bisa dibayangkan. Dan untuk melontar jalannya jauh, makanya ada yang sekarang berpikir istilahnya tanazul. Tanazul itu sebagian jemaah haji Indonesia tinggalnya di hotel, mau melontar datang ke Mina, setelah itu pulang lagi ke hotel, bolak-balik ya. Yang Nabi lakukan tidak begitu, ada di Mina selama 3 hari, karena itu hukumnya wajib bermalam di Mina, bermalam di Muzdalifah, melontar jumroh, itu diantara wajib-wajib haji ya. Nah, setelah, oleh sebab itu yang tadi saya katakan, ini miniatur kiamat. Kumpul di hari Arafah itu kayak kumpul di padang mahsyar. Ini miniaturnya, 3 juta umat, atau sampai kadang-kadang sampai hampir 4 juta itu berkumpul di Arafah. Itu gambaran nanti kita di padang mahsyar. Enggak kenal kita siapapun di situ. Ada orang-orang hebat mungkin hanya pakaiannya ihram, kita tidak kenal mereka. Dan di ayat ini, ayat terakhir, itu juga nggak bicara tentang haji. Perhatikan baik-baik. Dari ayat 73, ini bicara tentang siapa yang kuat dalam kehidupan ini. Allah katakan, ayat 73, ya ayyuhan nas, panggilannya manusia lagi. Ayat pertama, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ayat akhir surat Al-Hajj ini juga panggilannya manusia, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Karena ibadah haji dan ibadah kurban ini sekaligus, kalau buat yang tidak berhaji, sebetulnya adalah ibadah yang membuat kita merubah cara berpikir kita yang tadinya berorientasi dunia kepada berorientasi akhirat. Tujuannya akhirat, tapi bukan seperti orang-orang sekuler yang dunia, karena mengutamakan dunia melupakan akhirat. Kalau kita orientasinya akhirat, tidak berarti melupakan dunia. Itu jangan terbalik. Jadi bukan sekuler terbalik. Saya sudah berulang kali sampaikan, Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah ke Madinah, beberapa hari tinggal di Madinah, beliau tanya, di mana pasar? Tanya pasar di mana? Karena dia mau berusaha, mau bekerja mencari dunia. Dengan dunia yang dia punya dijadikan alat untuk mencari akhirat. Nah, itu orang berorientasi akhirat. Bukan tinggalkan dunia. Itu keliru.
Dunia dicari sungguh-sungguh. Dan kemudian dengan dunia itu kita cari kebahagiaan yang sejati di akhirat. Ma atakallah ad-darul akhirah. Carilah kebahagiaan akhirat melalui dunia yang kami berikan kepada kalian. Kalau nggak punya dunia, cari akhirat pakai apa? Sedekah cuma 1.000 aja. Tapi kalau kita punya dunia, bisa sedekahnya 1 juta, 2 juta, kan begitu istilahnya. Dan seterusnya, termasuk bisa menunaikan ibadah haji. Ya. Allah katakan, ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'ulah. Allah buat sebuah perumpamaan, dengarkan baik-baik. Ini kata Allah. Fastami'ulah. Dengarkan, perhatikan baik-baik. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya orang-orang yang selama ini memohon, meminta kepada selain Allah, yang berbuat syirik itu, kaum musyrikin Mekah pada waktu itu, lan yakhluqu dzubaban, mereka tidak bisa menciptakan seekor lalat. Orang yang bisa buat kapal induk sebesar itu, yang sekarang lagi main-main di teluk itu, mereka tidak bisa membuat seekor lalat. Bikin kapal induk bisa, bikin seekor lalat tidak bisa. Walau ijtama'ulah, meskipun mereka semuanya berkumpul di seluruh dunia, pakar-pakar dunia, pakar-pakar biologi dunia kumpul bikin seekor lalat, enggak ada yang bisa, kata Allah. Bahkan wa in yaslubuhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu, seandainya seekor lalat ngambil sedikit dari makanan yang dia makan, ditukar dengan kuman-kuman, dia ambil sedikit, itu bahagian makanan kita. Manusia itu, orang yang menyembah selain Allah tadi, tidak mampu mengambil balik apa yang dibawa oleh lalat. Lalat ngambil dikit, nggak bisa diambil balik. Da'ufat talibu wal matlub, sungguh lemah mereka yang selama ini meminta kepada selain Allah, dan yang disembah selain Allah itu juga lemah. Patungnya, pohonnya, batunya, kerisnya, termasuk orangnya, seperti yang menyembah Firaun, menyembah tokoh, ya, itu juga lemah. Kemudian ayat ini ditutup dengan kalimat terakhir di ayat 78, begini bunyinya, wajahidu fillahi haqqa jihadi, berjuanglah dengan sungguh-sungguh di jalan Allah ini. Kata-kata jihad ini mengandung makna perang di saat terjadinya peperangan. Di saat terjadinya damai kayak kita sekarang ini, maka jihad ini artinya adalah berjuang yang sungguh-sungguh, melakukan amal terbaik. Orang yang ada kemampuan tadi pergi haji tahun ini. Orang yang tidak menunaikan ibadah haji, amal terbaik mereka adalah berkurban. Allah tidak peduli buat kita yang sampai ke sana itu kurbannya atau apanya, bukan. Yang Allah nilai bukan besarnya kambingnya, bukan besarnya untanya yang dia kurbankan. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Di surat Al-Hajj ini juga disebutkan tentang kurban. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya. Kita bukan sedang menyembelih untuk bersedekah, bukan. Kita sedang menyembelih untuk mempersembahkan ini kepada Allah. Sebagaimana dulu orang-orang jahiliyah mempersembahkan, ya, di Mesir dulu wanita cantik dibunuh sebagai persembahan kepada dewa-dewa. Nah, kita persembahkan ini tapi kepada Allah. Maka yang sampai itu bukan dagingnya, bukan darahnya. Allah nggak nilai itu. Tapi yang sampai kepada Allah itu adalah nilai takwanya. Sejauh mana ketulusan dia, keikhlasan dia, itu yang dinilai. Tulus, ikhlas. Tulus itu artinya dia lakukan persembahannya itu, baik ibadah haji tadi, amal terbaiknya tahun ini bagi yang mampu, dan berkurban bagi yang tidak berhaji, amal terbaiknya dia lakukan dengan tulus. Tulus itu artinya dia tidak mengharapkan apapun, pujian orang, jadi orang kesohor, dianggap dermawan,
dianggap orang yang rajin berkurban tiap tahun, nggak peduli. Betul-betul dia lakukan dengan tulus. Ikhlas maksudnya dia melakukan itu hanya untuk Allah, tidak kepada yang lain. Dia mempersembahkan ini kepada Allah saja. Itu yang disebut dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu maksudnya adalah kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Kemudian Allah katakan di ayat terakhir Al-Hajj ini, huwa jtabakum, Allah itu yang memilih kalian. Kita ini jadi muslim sekarang karena Allah pilih. Jangan pernah merasa kita ini yang paling berkontribusi kepada agama ini. Yamununa 'alaika an aslamu. Banyak orang yang telah dia menjadi muslim lalu merasa, di zaman Nabi ini terutama, merasa dia telah berkontribusi banyak kepada umat ini, merasa telah banyak memberikan sesuatu kepada agama ini karena dia muslim. Nih lihat, saya masuk Islam, Islam jadi tambah kuat misalnya. Kata Allah, la qul la tamunnu alayya islamakum. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang yang mengaku seperti itu, nggak ada gunanya Islam kalian. Kalian mau Islam mau kafir itu urusan pribadi kalian, kata Allah. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Tapi Allah lah yang memberikan nikmat kepada kalian dengan memilih kalian menjadi seorang muslim. Kita harus bersyukur. Menjadi muslim itu bukan pilihan, memang kita yang memilih, tapi Allah yang menentukan kita menjadi muslim. Dimudahkan dengan lahir dari bapak ibu yang muslim, atau yang tidak, dimudahkan dengan dia hidup di lingkungan yang muslim misalnya. Akhirnya dia memilih agama Islam. Itu adalah Allah yang memilih mereka, kita semua. Huwa jtabakum. Lalu Allah katakan, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak jadikan agama ini untuk kalian, menjadikan kalian susah. Jadi beragama Islam ini, Pak, jemaah sekalian harus ingat, tidak boleh ada orang beragama Islam menjadi berat. Pasti ada yang salah kalau dia Islam kok berat. Contoh misalnya, orang yang menunaikan ibadah haji itu, Nabi sudah katakan, Nabi sudah contohkan tawaf itu adalah keliling Ka'bah 7 kali itu. Doanya yang maksur cuma dari rukun Yamani ke Hajarul Aswad. Bacanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita sudah bisa itu, hafal semua. Tapi ada jemaah dari rukun Hajar Aswad ke rukun Yamani, 4 sudut itu, rukun Hajar Aswad, lewati rukun Iraki, lewati rukun Syami, sampai ke rukun Yamani, dia membaca doa dan zikir yang tidak seharusnya dibaca. Dia baca Allahumma inna hadzal harama haramuka wal amna amnuka, Allahumma adhillani tahta dhilli arsik, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha, Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dhanban maghfura. Dia baca semuanya doa-doa itu, dan dia harus pelajari doa ini di latihan manasik sampai kadang-kadang 4 bulan, 12 minggu, 16 minggu, karena disuruh hafal. Akhirnya sebetulnya tidak demikian. Yang bikin berat dia sendiri, karena dia harus hafal. Padahal tidak. Nabi tidak baca apa-apa kecuali bacaan meminta ampun kepada Allah, bacaan yang bersifat zikir dan doa mengingat Allah. Jadi waktu tawaf itu mau baca Quran boleh, baca istighfar saja boleh, baca dialog dengan Allah bahasa Indonesia juga boleh. Kata Nabi, at-tawafu mithlus shalah illa an tatakallamu fihi. Tawaf itu seperti sholat, cuma bedanya kalau dalam tawaf boleh kita berbicara dengan sesama. Seperti sholat, maksudnya sholat itu adalah munajat, dialog kita kepada Allah. Saat itu kita fokus kepada Allah. Kayak pemain bola, fokus main bola, nggak bawa HP jadinya. Kita juga begitu waktu tawaf sebetulnya. Fokus kepada Allah, HP ditinggal, kalau perlu ditinggal di kamar, nggak dibawa. Ini orang tawaf pegangnya HP malah. Ada telepon masuk, angkat dia, bunyi. Cerita sama saudaranya, saya depan Ka'bah nih, alhamdulillah, saya lagi tawaf nih, misalnya. Jawab. Sedang berdialog dengan Allah kita. Kayak kita
sebagai seorang anak dinasihati oleh orang tua kita, diajak ngomong, anak itu pegang HP, kurang ajar nggak kita bilang dia. Lalu gini nasihati orang tuanya, nah gini. Iya pak, iya, pegang HP dia. Padahal dia sedang diajak bicara oleh Allah. Itu tawaf. Jadi mestinya dia merasa baca apa saja, baca zikir apa saja, termasuk zikir yang tadi, baca alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Baca yang sekarang ini ada di tulisan kita ini, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, boleh. Baca la ilaha illallah wahdah la syarikalah, itu dibaca. Tapi karena mereka seolah-olah mengharuskan bacaan itu, akhirnya pergi haji jadi berat. Nah dia mengharuskan doa di pancuran emas, ada doa lagi sendiri. Padahal pancuran emasnya itu baru di zaman Nabi belum ada pancuran emasnya. Dulu waktu banjir di zaman Khalifah setelah Harun al-Rasyid itu ada saya lupa nama khalifahnya, ada banjir di Ka'bah di bagian atas, karena atasnya kan begini Ka'bah itu, air tertampung. Supaya air tidak menggenang di atas, dibuatlah saluran air, talang air, biar air itu jatuh. Cuma begitu lihat talangnya biasa, nggak cantik, dibuatlah talang emas. Belakangan ada doa di bawah pancuran emas. Itu dari siapa? Nabi tidak ajarkan begitu. Jadi tidak untuk memberatkan. Atau kita sendiri juga di sini banyak yang memberatkan. Misalnya, ini kadang-kadang saya perhatikan imam-imam kita juga di sini jadinya suka ragu-ragu mau jadi imam, suruh yang lain. Itu karena saya perhatikan ini jangan-jangan karena zikir sesudah sholat ini. Jadi habis sholat zikirnya panjang. Kadang-kadang sholatnya cuma 5 menit, zikirnya 10 menit. Ini yang imamnya mikir. Ini saya kalau jadi imam mesti zikirnya mimpin, kalau enggak, padahal bisa aja kita ada hajat, ada keperluan, yang berzikir dilanjutkan makmum atau siapa yang lain, bisa. Itu gara-gara kita sendiri yang mengharuskan. Ibadah yang lain pun ini kita sendiri yang mengharuskan. Amalan sunnah kita anggap seperti wajib. Nah, contoh misalnya puasa kemarin waktu di bulan Syawal, itu ada yang merasa harus puasa, padahal tidak. Nabi katakan memang man shama ramadhana ya tsumma atba'ahu sitta min Syawal, ya, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia dihitung puasa setahun. Itu amalan yang baik, tapi tetap tidak wajib. Yang berkesempatan, yang enggak apa-apa. Imam Malik malah mengatakan puasa 6 hari Syawal itu makruh. Imam Malik coba, gurunya Imam Syafi'i itu bilang puasa 6 hari Syawal makruh, kata beliau. Itu ternyata karena hadis belum sampai kepada beliau tentang 6 hari Syawal ini, dan sahabat-sahabat beliau semua yang berpuasa itu sembunyi-sembunyi. Karena amalan sunnah disembunyikan. Nggak ketahuan orang itu puasa. Karena diundang Imam Malik makan semua. Karena semua orang dulu kalau berpuasa nggak ada yang ngaku, maaf saya nggak makan dulu, saya lagi puasa. Nggak ada yang begitu. Diundang makan, padahal dia sedang berpuasa, dia makan saja. Niatnya kepada Allah, ya Allah, aku niat hari ini puasa, tapi hari ini aku diundang oleh sahabatku untuk makan, untuk membahagiakan dia, aku makan ya Allah, tapi niatku berpuasa untukmu. Boleh jadi dia kenyang, pahala puasanya nyampe. Ketimbang yang kedua, lagi diajak makan puasa, dia bilang maaf saya lagi puasa, dia lapar sampai maghrib, tapi pahala puasanya masih tanda tanya. Karena begitu, Imam Malik itu sampai bilang begitu, puasa itu tetap itu sunnah. Dan amalan sunnah terbaik, ini tolong dicatat ini, amalan sunnah terbaik adalah sholat tahajud di samping apapun. Tapi bunyi ayatnya begini, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di sebagian malam silahkan kalian bertahajud, bangun tengah malam untuk sholat, ya, sebagai amalan tambahan. Tetap itu amalan tambahan, bukan amalan kewajiban. Tidak, tambahan.
Yang wajib itu sholat 5 waktu. Yang wajib itu puasa Ramadan. Yang wajib itu zakat. Yang wajib itu pergi haji. Sudah. Umrah juga sunnah, semua yang lain nantinya. Jadi kata Allah, Allah tidak menjadikan agama ini untuk membuat kita susah. Yang bikin susah itu kita sendiri sebabnya. Ya, harus ke sana kemari, harus pergi, sholat itu harus mengamalkan sunnah ini sunnah itu. Kalau bisa, alhamdulillah. Karena sunnah itu jangan diartikan dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan tidak apa-apa. Karena dianggap tidak apa-apa, kita buang semua. Itu keliru. Sunnah itu dikerjakan dapat nilai, pahala dan keberkahan. Tidak dikerjakan berarti kita membuang kesempatan untuk mendapat nilai. Jadi kita tidak akan menyia-nyiakan. Jadi kayak orang pergi haji, mandi sunnah ihram itu sunnah. Tapi kalau mandinya gampang, kenapa kita tidak mandi? Kita kerjakan mandi itu. Tapi kalau mandinya susah, karena mau ihram dalam pesawat, yang gak usah mandi, gak apa-apa. Itu misalnya. Ya. Kemudian sunnah ihram yang lain, gunting kuku, bersihkan rambut. Ya, kalau kita mau berihram itu, samping mandi, pakai wangi-wangian, itu sunnah. Kalau ada kita pakai, karena itu berpahala, jadi nambah. Tapi kalau nggak ada, jangan memberatkan. Itu yang saya maksud. Ya. Jadi jangan mengamalkan sunnah memberatkan. Seperti maaf, Pak E ini, kalau beliau sudah biasa, seperti beliau bangun lebih dulu dari kita semua sebelum subuh dan baca tarhib, bagi beliau mudah, silahkan. Tapi kalau bagi beliau jadi susah satu hari, kok beragama Islam saya harus bangun jam 3, saya harus bangun jam setengah 4, saya harus baca tarhib. Padahal bisa gantian sama yang lain tuh. Misalnya. Kalau itu jadi memberatkan, itu yang memberatkan dirinya sendiri. Allah nggak nyuruh, yang disuruh sholat subuh. Bukan sholat tahajud, tahajud tambahan. Bukan kewajiban. Malah nggak boleh kita ngejar sholat tahajud bangun jam 2, habis sholat tahajud jam 3 ngantuk, tidur jam 3, bangun setengah 5, sholat subuh udah lewat. Itu malah keliru. Yang dikejar sholat subuh, bukan sholat tahajud. Tapi kalau bisa sholat tahajud, alhamdulillah lebih besar pahalanya. Agama itu kita sendiri yang bikin susah. Ya. Kita kata Allah begitu. Millata abikum Ibrahim. Ini adalah milah cara hidup yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Ini agama Islam itu dari Nabi Ibrahim. Makanya kita haji pun itu napak tilas Nabi Ibrahim. Ke Mina, ke Arafah, ke Muzdalifah, ke Mina lagi, melontar jumroh. Itu karena perbuatan Nabi Ibrahim. Waktu diperintah menyembelih putranya Ismail, beliau ke Arafah untuk meyakinkan diri beliau, apakah ini mimpi wahyu atau mimpi ini dari setan. Setelah dia berzikir, bermohon kepada Allah di Arafah, ternyata dia yakin ini adalah wahyu Allah, maka dia harus segera menyembelih putranya Ismail. Dalam perjalanan menuju balik dari Arafah ke Mina, beliau lelah dari berzikir berdoa seperti jemaah haji nanti, beliau tertidur di Muzdalifah. Itulah makanya jadi tidur sunnah buat kita. Kalau Nabi tidurnya sekalian dari perjalanan Arafah, jalan kaki sampai di Muzdalifah, sudah waktu Isya, beliau sholat maghrib, Isyanya di jamak takhir di Muzdalifah. Nggak sholat maghrib dulu waktu di Arafah jadinya. Maghrib Isyanya baru di Muzdalifah. Dan tidur aja. Nggak ada zikir doa lagi waktu di Muzdalifah. Kalau baca zikir banyak-banyak dia melek mata kayak mau banyak-banyak zikir, saya mau banyak-banyak baca takbir misalnya. Nggak ada. Nabi suruh tidur. Udah disuruh tidur, kita pilihnya bangun. Berarti yang bikin susah siapa? Kita sendiri. Suruh tidur sampai subuh. Bangun tidur baru kita berangkat. Setelah sholat subuh berangkat ke Mina. Nah di Mina melontar jumroh itu karena setan menggoda Nabi Ibrahim. Dilemparlah setan itu. Semua napak tilas Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim satu-satunya Nabi yang kita baca dalam sholat. Salawat Ibrahimiyah. Nabi Ibrahim. Gak ada kama salaita ala Musa, kama salaita ala Adam. Gak ada. Kama salaita ala Ibrahim. Karena kita nyontoh Nabi Ibrahim.
Ibrahim itu siapa? Ibrahim itu seorang muslim. Allah bilang, huwa samakumul muslimina min qablu. Allah sudah sebut kalian sebagai umat Islam dari dulu. Bukan sejak zaman Nabi Muhammad saja, bukan. Nabi Muhammad hanya melengkapi ajaran Islam. Islam itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Cara hidupnya, milah itu cara hidup, bukan sekedar agama ad-din saja. Kalau ad-din itu syariat saja, cara beragama saja, sholat, puasa, zakat, haji, itu ad-din. Tapi kalau milah itu adalah hasil dari beragama yang benar, menghasilkan sebuah perilaku kehidupan sosial manusia yang sehari-harinya, cara berfikirnya, ya, cara bertindaknya, cara berucapnya, berbicaranya, cara berpakaiannya, itu yang disebut milah. Jadi milah itu adalah cara hidup Nabi Ibrahim. Makanya orang-orang Yahudi, ya Nasrani tidak akan senang kepada kita umat Islam sampai kita pindah cara hidupnya kepada cara hidup mereka. Bukan agama. Agama kita tetap Islam, bagi mereka nggak apa-apa. Bagi Yahudi Nasrani kita tetap Muslim, tetap ke masjid, nggak apa-apa. Tapi cara berpikirnya sudah cara Yahudi, cara Nasrani. Lan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a, bukan dinahum, hatta tattabi'a millatahum. Nah, itu milah lagi disebut. Jadi milah itu artinya cara hidup, a way of life-nya, ya. Nah, itu kata Allah sudah sebut kita muslim dari dulu. Ya. Wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum. Allah jadikan nabi kita Muhammad itu nantinya sebagai saksi bagi kalian. Nanti diterangkan kepada Muhammad, saya sudah sampaikan agama ini. Seperti waktu beliau bertanya di penghujung menjelang beliau wafat, hal ballaghtu, apakah sudah saya sampaikan Islam ini semua? Naam, qad ballaghta, engkau sudah sampaikan Islam ini semua. Allahumma ishhad, ya Allah saksikan, umat ini sudah menganggap aku sudah sampaikan Islam ini semuanya kepada mereka. Itu Nabi jadi saksi. Sedangkan kita watakunu syuhada 'alan nas, kita saksi bagi manusia lain. Maksudnya apa? Kita disuruh berdakwah, kita disuruh mengajak orang banyak. Karena sebab kitalah manusia jadi tahu Islam. Harus begitu. Tapi dakwah itu tidak berarti verbal, nggak berarti bapak-bapak jemaah semua jadi dai, jadi mubalik. Tidak. Dakwah itu bisa berarti dakwah bil hal, dakwah dengan perilaku, dengan contoh. Dia contohin cara kerjanya keras, disiplin, menghargai waktu, bersih hidupnya, ya, tidak buang sampah sembarangan, ya, tidak menzalimi orang. Itu cara hidup Islam. Nah, itu dia contohkan, maka akhirnya orang senang kepada Islam. Itu kayak Habib Nurmagomedov, kenal nggak Pak? Ya. Terakhir Islam Makachev itu mereka berdakwah itu, tapi dengan cara mereka akhirnya orang kenal Islam. Zainuddin Zidane itu mereka berdakwah, dia berdakwah karena dia jago main bola, hebat, terkenal, akhirnya Prancis ngelirik Islam. Banyak orang Prancis belajar Islam, banyak yang masuk Islam karena dakwahnya Zainuddin Zidane. Dulu Islam itu dikucilkan, dipinggirkan di Prancis, susah. Begitu terkenal, ternyata dia orang Aljazair, keturunan Aljazair, dia Muslim. Orang pengen tahu kayak apa Islam. Itu begitu. Itu dakwah. Dakwah itu tidak melulu kita harus ceramah, harus menyampaikan dengan mulut, berbicara, tidak. Berperilaku. Nah, itu juga dakwah, mencontohkan keseharian kita. Dengan kalimat faqimus shalah wa atuz zakah wa atasimu billahi huwa maulakum. Tegakkanlah salat, bayarlah zakat, dan hendaklah kalian berpegang teguh pada jalan Allah ini. Allah lah pelindung kalian, penjamin hidup kalian. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah lah sebaik-baik penolong, sebaik-baik pelindung, sebaik-baik yang menjamin keselamatan kita. Perintahnya salat dan zakat, itulah ciri umat Islam, salat dan zakat. Maka dimanapun umat Islam itu berada, selama mereka menegakkan salat, membayar zakat,
Kalau dalam hadis Nabi dikatakan, ya, man shalla salatana, siapa yang sholatnya seperti sholat kita 5 waktu, ya, wastaqbala qiblatana, kiblatnya ke arah Ka'bah seperti kita juga sama, ya, sujudnya ke arah Ka'bah, wa akala dhabihatana, dan makan sembelihan seperti kita, disembelih, baca bismillah, ya. Fadzalikal muslim, itulah umat Islam, itulah saudara kita seiman. Ya, alladzi lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasuli. Orang ini dijamin Allah, dijamin Rasulullah waktu di Madinah, di Mekah dulu. Kalau dia ada muslim dijamin, nggak boleh tertumpah darahnya, nyawanya, hartanya diambil begitu saja, tidak, dijamin kalau dia sudah muslim begitu. Ya. Fala tuhqirullaha fi dhimmatihi. Maka jangan pernah mendurhakai Allah dengan menzolimi sesama umat Islam. Itu di ayat ini dikatakan, orang pergi haji makanya ingat ini, disuruh bersatu umat Islam sedunia semuanya. Makanya haji juga adalah simbol universalitas ajaran Islam. Seluruh umat manusia berkumpul, saling tukar informasi tentang keadaan mereka di negeri mereka masing-masing, bersatu. Mau dia kemudian di sananya katakanlah cara agamanya beda, yang satu kunut, yang satu enggak kunut, yang satu suka yasinan, yang satu enggak, yang satu tahlil, yang satu tidak, yang satu baca usholi, tidak peduli semua. Bahkan yang satu sunnah, yang satu syiah, sekarang seperti lagi di Iran diserang begitu, tidak peduli. Selama orang-orang Iran itu pergi haji, kiblatnya berarti ke arah Ka'bah. Dan kalau Iran itu disebut kafir, dia tidak boleh pergi haji oleh pemerintah Arab Saudi, karena Mekah Madinah hanya untuk umat Islam. Jadi ditutup surah Al-Hajj ini dengan jiwa persatuan umat, ini yang paling utama. Kalau orang beragama Islam tapi tidak timbul rasa persaudaraan, maka perlu dipertanyakan keislamannya. Begitu dia muslim tapi nyalahin orang melulu, ini salah, ini bid'ah, ini kafir, ini semua disalahkan, itu perlu dipertanyakan keislamannya. Karena Islam itu ujungnya mesti dari manapun mereka harus ada persatuan. Huwa, kalimatnya di sini, wa'tasimu billah huwa maulakum. Inilah barangkali para jemaah sekalian. Jadi sekali lagi, buat kita amal terbaik yang berhaji, bisa berhaji, alhamdulillah itu haji. Dan buat yang tidak berhaji, amal terbaiknya adalah berkurban. Semua tujuannya untuk lebih dekat kita kepada Allah. Saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama. Saya persilahkan kalau ada pertanyaan, silakan. Ada